Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kita akan ngasih rekomendasi saham buat swing Mas Bro, Tebik dan Tower. Nah, ini ada peluang nih bagi kita yang mau masuk ke Tebik atau Tower. Jadi Tebik dan Tower itu bergeraknya di bidang yang hampir sama Mas Bro, yaitu digandrungi atau disenangi lah oleh manajer investasi kedua saham ini. Jadi bisa dibilang ini saham defensif lah bahasanya ya. Jadi MI itu seneng beli Tebik atau Tower. Kalau misalnya Mas Bro nggak percaya, lihat aja di Bareksa atau di yang pokoknya website-website yang nyediain reksadana itu Mas Bro. Jadi banyak banget MI yang ngoleksi Tebik, Tower, Telkom gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Kita bandingin aja Tebik dan Tower. Itu PBV-nya Mas Bro lihat sendiri ya. 7,31 untuk Tebik dan Tower itu 6 kali. Istilahnya PBV-nya udah tinggi-tinggi ya. Tapi kalau dilihat dari lihat ya, sahamnya itu terus naik nanjak terus ya Mas Bro. Tebik kayak kita lihat, Tower juga ya kan nanjak terus lah bahasanya. Sama. Jadi Tebik sama Tower itu gerakannya hampir sama dia. Jadi naik terus gitu. Walaupun ada gelombangnya, tapi kalau dilihat dalam range panjang ya, time horizon yang panjang, dia itu naik tinggi. Oke, kita balik lagi ke sini. Untuk pairnya Mas Bro lihat ya. Tebik 272 pairnya, untuk Tower 83. Jadi lebih bagus Tower ya. Di Tower itu lebih murah PBV-nya, lebih bagus pairnya gitu ya. Terus untuk EPS-nya juga lebih tinggi. Jadi earning-nya itu daripada equity lebih tinggi Tower daripada Tebik. Di sini 15, di sini 11. Terus untuk DER-nya juga lebih aman Tower. Terus untuk ROE-nya juga Tower lebih tinggi ya. ROE-nya 7,24% tuh bagus banget Mas Bro. Istilahnya Tower ini mencetak laba yang gede ya. Gede ya, dibanding dengan equity-nya dia itu cetak labanya gede sampai 7,24%. Jadi kalau ya harusnya kalau yang bagus tuh yang 10% atau 15% ya. Cuman ini ya termasuk bagus kalau dibanding dengan Tebik ya. Tebik cuma 2,69%. Terus di sini ROE-nya juga tentu aja ya. Dia Tower lebih gede, dan untuk harganya si Tower 1.295 dan si Tebik 3.190. Kalau untuk harga ya ini tergantung ya. Tapi kalau harga yang lebih rendah itu pasti yang lebih disenangi oleh para retail gitu ya Mas Bro. Oke, jadi Tower itu lebih murah juga, lebih PBV-nya lebih rendah, pairnya lebih rendah ya, EPS-nya lebih tinggi. Jadi Tower kalau masalah fundamental, Tower itu lebih bagus daripada Tebik. Nah, kita lihat Mas Bro di sini potensi dari Tower dan Tebik. Kita bahas tentang Tower dulu ya Mas Bro. Nice. Di sini Tower itu PT Sarana Menara Nusantara, bergerak dalam melakukan investasi dan perusahaan dengan spesialisasi memiliki dan mengoperasionalkan menara telekomunikasi. Ya istilahnya dia yang ngelola menara-menara itu Mas Bro ya. Menara-menara XL, Telkom, pokoknya menara-menara yang buat istilahnya itu telepon seluler lah, bahasa seperti itu ya, disewa sebagai dan untuk disewakan kepada perusahaan komunikasi nirkabel. Kegiatan perusahaan ini didukung oleh anak perusahaan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo. Jadi istilahnya dia itu yang megang tower-towernya Mas Bro, ngurus-ngurus tower untuk ya semua dari telekomunikasi nirkabel ya, kayak XL, Indosat, ya segala macam lah Mas Bro yang pakai buat internet itu atau buat smartphone ya kan. Oke, tentu aja bidang usahanya sangat vital ya. Ya, tentu aja ini sangat vital, sangat diperlukan di masanya akan datang, ini tetap aja diperlukan Mas Bro. Karena kedepannya semua eranya digital dan perlu aja semua digitalisasi itu perlu Tower untuk menyebarkan sinyal digital tersebut. Tentu aja Tower dan Tebik itu sangat-sangat menjanjikan. Makanya kenapa si manajer investasi itu pada masukin dana reksadananya ya, dana dari masyarakat dia kumpulin, masukin ke Tower atau Tebik atau Telkom gitu ya. Kebanyakan mereka punya ini. Oke, kita lihat untuk pemegang sahamnya. Ya, pemegang sahamnya yaitu masih ada sahamnya 50% dipegang oleh PT Sapta Adhikari Investama. Jadi ada pengendalinya itu 51,71%. Istilahnya oke lah. Ada satu orang yang dia pegang sahamnya
lebih dari 50%. Itu bagus banget ya. Publiknya juga gede, 45%. Jadi yang saya suka itu seperti ini Mas Bro. Harusnya saham-saham yang di Bursa Efek itu seperti ini. Ada satu yang megang 50% lebih dan sisanya masyarakat gitu loh. Nah, itu kan bagus banget ya. Jadi itu liquid sekali itu sahamnya itu. Liquid sekali, tapi ada kepalanya satu. Nah, tapi kalau ada saham yang pemegang sahamnya misalnya acak-acakan gitu ya, ada yang 20%, 30%, 50%, itu malah 10% itu malah nanti pengelolaan perusahaannya malah jadi sering crash nanti Mas Bro. Kalau ini udah jelas satu orang yang pegang, yang lain publik. Publik kan pemiliknya udah di sini dibilang kurang dari 5% kan gitu. Oke. Untuk dividen kita lihat. Nah, dividennya si Tebik ya ini ya. Tebik itu dia bagi dividen Rp22 tahun kemarin. Ya, oke. Oh, ini Tower ya. Sorry, ini Tower bukan Tebik. Tower yang kita bahas Tower ya. Tower nih ya. Oke, kita lihat untuk Tebik sekarang. Tower kita lihat sekarang kita lihat Tebik di sini. Nice. Nah, di sini Mas Bro ya. Kita lihat untuk pemegang sahamnya. Nah, kayak gini nih Mas Bro maksudnya, yang saya nggak suka ya. Ini Tebik ya. Tadi kan kita bahas Tower ya, sorry saya salah ngomong. Oke, sekarang Tebik. Ini Tebik ya. Di sini Tebik. Nah, di sini publiknya 36%. Bahkan publiknya itu lebih besar ya daripada pemegang saham yang lain, 36%. Yang lain dipegang oleh PT Wahana Anugrah Sejahtera, PT Proven Capital ya. Dua ini berarti pengendalinya ya. Nah, kayak gini nih yang mungkin kalau yang PT Wahana Anugrah Sejahtera dan PT Proven Capital Indonesia ini berantem, nanti bisa berantakan ya si Tebik ini. Karena ini ya mereka semua berdua ini nggak pegang 50% lebih. Ya mereka bukan mayoritas lah bahasanya. Jadi pengendali tapi nggak mayoritas. Jadi kalau mereka misalnya berantem nih bisa kacau perusahaannya seperti itu ya. Beda sama yang Tower tadi, dipegang satu orang doang atau satu PT doang gitu. Nah, seperti itu. Kalau likuiditasnya ya lebih liquid si Tower tadi. Oke, kita lihat untuk dividen. Nah, dividennya ya sebenarnya lebih gede sih Tower ya. Tadi kan Tower Rp22. Terus nih Tebik ini Rp32. Tapi dengan harga saham yang jauh lebih mahal, 3 kali lipatnya, betul nggak? Tentu aja yang lebih, kalau menurut saya yang lebih bagus tentu aja sih Tower daripada Tebik ya. Nah, dilihat dari sini juga Tower kan, nih kan, tuh kan Tower kan. Di sini dividennya kita lihat ya, kita kasih nih dividen tahun lalu ya. Nah, ini di sini itu 32, di sini 22 gitu ya. Ya, kita lihat di sini tambahin. Nice. Nah. Oke, berarti kan tapi ya dia kan dengan dividen Rp22 dengan harga saham 1.295. Jadi kan kalau misalnya Tower ini buat beli Tebik dapat satu, ini dapat dua. Jadi kalau misalnya Mas Bro dengan duit yang sama di Tower ini dapat dividen 44. Gitu ya. Kalau misalnya Mas Bro itu pengen investasi dalam jangka panjang atau mau jadi dividen hunter, tentu aja Tower lebih oke. Dan kenapa saya bikin video ini? Tentu aja ini Mas Bro. Nah, ini ya, Tebik ini masuk screening saya nih. Pas waktu udah di sini nih ya. Pas waktu udah di sini saya screening, wah nih Tebik ini mau naik. Beneran di hari ini naik ya. Nah, terus kayaknya masuk rekomendasi kita deh kapan gitu. Terus dia turun lagi memang. Terus saya nggak ikutin. Terus ini bikin semacam kayak seperti ini ya. Apa ini namanya? Kok saya lupa namanya ya. Namanya apa? Seperti jadi dia seperti ditahan di 2970 dan 2960. Dan bener aja di tanggal 20 Agustus atau kemarin dia keren banget. Naiknya gila banget, tinggi sekali untuk si Tebik ini. Si Tebik ini akan terus naik terus kayaknya Mas Bro. Akan terus naik kayaknya masih ya. Tak kira itu tadinya di sini wah ini udah nggak sanggup nih. Jadi kalau udah saham yang buat shadow atas, so dia udah sideways lah bahasanya ya. Jadi Tebik ini kan belum pernah sideways dari April 2020. Terus dia naik terus ya. Di sini pun sebenarnya turun ya gelombang, tapi pucuknya cuma sedikit ya, 1, 2, 3, 4 hari terus dia turun terus naik lagi. Nah, ini lama banget Mas Bro. Dari tanggal 9 Juni sampai 20 Agustus tuh dia di situ aja, set gitu aja.
Nah, berarti apakah ini udah mulai mau turun? Ternyata enggak. Ya, di sini naik lagi. Ini besok juga mau naik lagi. Bahkan mungkin akan tembus all time high-nya lagi untuk tebik. Nah, ini naiknya udah banyak ya. Nah, ini kenapa saya bikin video ini. Yaitu di tower. Nah, tower tadi kan menang ya, Mas Bro. Untuk fundamental menang, dividen juga menang dia, terus EPS juga menang. Segala macam lah, menang semua ini. Ya, untuk DER-nya juga menang, lebih sedikit kan gitu. ROE-nya sebab menang nih. PBV per EPS DER harga itu si tower menang daripada tebik. Tapi tebik terbang duluan, si tower belum. Nah, ini Mas Bro ya. Ini si tower itu turun ya. Ini gede banget ya, set gitu panjang. Habis itu turun dan ini sideways nih Mas Bro. Mulai tanggal 10 Agustus. Nah, ini juga apa namanya? Udah di bawah garis MA20 ya. Mas Bro lihat di sini, dan ini tadinya tak kira masih mau turun lagi, ternyata udah mantul. Harusnya tower ini juga akan tembus all time high-nya lagi harusnya. Dia akan naik lagi Mas Bro. Lihat aja di sini ya. Set plus gitu. Harusnya seperti itu ya untuk gerakan tower. Karena tebik aja bisa, yang lebih jelek aja fundamentalnya. Jadi bagi Mas Bro yang apa sih mau beli saham apa buat swing gitu untuk beberapa bulan yang akan datang, ya ini tower ini bisa masuk Mas Bro. Tower ya, bukan tebik. Kalau tebik udah terbang duluan. Nah, tebik ini udah terbang duluan nih. Tinggi banget ya. Kemudian besok mau naik, tapi Mas Bro akan tinggal sedikit nanti. Cuman beberapa persen doang. Tapi kalau tower masih banyak. Nah, masih banyak untuk tower Mas Bro. Potensi kenaikannya masih oke ya. Dari misalnya harganya 1.200 sampai 1.500 kan lumayan. Tunggu aja Mas Bro. Nah, itu sih Mas Bro ya. Karena apa namanya, tebik dan tower itu biasanya gerakannya hampir sama Mas Bro. Tower naik, tebik naik, tower turun, tebik turun ya biasa, walaupun jumlah kenaikan dan jumlah penurunannya itu ya nggak sama berapa persennya, tapi dia itu hampir mirip. Kalau merah ya merah, hijau ya hijau. Dan si tebik itu udah hijau gede, tower belum, baru hijau kecil. Nah, kemungkinan mungkin besok atau lusa dia akan nyusul si tebik untuk tower ini. Nah, Mas Bro bisa apa namanya buat list aja ya, buat watch list gitu ya. Apakah mau masuk tower? Kalau saya sih tertarik mau masuk tower nih. Kalau misalnya besok ada saham saya masih nyangkut nih yang bagian apa namanya blue chip gitu. Saya kan bagi Mas Bro ya. Ada yang saham jangka panjang, terus ada yang saham buat swing, ada yang saham buat scalping, uang buat scalping. Jadi saya bagi 3 RDN-nya itu. Buat jangka panjang ya udah saya tinggal, terus yang buat swing ya buat seminggu 2 minggu seperti ini ya, masuk ke saham-saham yang gede-gede seperti ini, terus scalping masuk ke gorengan yang paling sedikit gitu. Oke, saya juga tertarik sama tower ini. Kalau misalnya besok salah satu saham saya keluar yang di swing, nah saya akan masuk untuk tower. Oke, itu aja informasi dari kita Mas Bro. Jangan lupa untuk like dan subscribe karena ini video dadakan ya sebenarnya. Jadi nggak siap saya sebenarnya bikin video, tapi ya semoga Mas Bro bisa menikmati dan bermanfaat. Sampai ketemu di video